Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti kita di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang orang ziarah kubur. Ya, kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena dahulu ketika iman belum kuat, orang kadang-kadang minta dengan pekuburan. Padahal kita nggak boleh minta kecuali hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika iman orang sudah benar, mereka yakin bahwasanya yang memberikan mudarat ataupun manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala, kubur hanya sekedar ziarah, maka kata Rasulullah fazuruha, silahkan sekarang kalian ziarah. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena dengan ziarah kubur kalian akan ingat akhirat. Bahwasanya sekarang kita hidup di dunia, orang-orang yang ada di dalam kuburan itu juga dulunya hidup di dunia. Sekarang mereka sudah meninggal dunia, dan tidak lama lagi pasti sebetulnya kita akan juga menyusul mereka. Maka kalau sudah kita ingat bahwasanya dunia hanya sementara, maka tentu kita akan berusaha sebaik mungkin bagaimana memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita masih hidup ini. Yang kalau di dalam Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kesibukan apapun jangan sampai menyebabkan kalian lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Yang perintah kedua, selain kita disuruh beribadah, kita disuruh berinfak. Kapan itu disuruh beribadah dan berinfak? Sebelum datang kepada salah seorang kalian itu kematian. Karena kalau sudah mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang itu akan berkata, ya Allah, bisakah umur saya ini ditunda? Beri waktu sedikit untuk saya. Ngapain? Fa'asaddaqa, karena saya ingin bersedekah, wa aqum minas shalihin, dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Tapi sudah terlambat kalau sudah mati. Itu yang jadi sebelum mati kalau memang mau beribadah, sebelum mati kalau memang mau menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Imam Ali karramallahu wajhah ziarah, dan ketika beliau ziarah, beliau bicara dengan orang-orang yang ada di pekuburan. Itu menunjukkan bahwasanya orang-orang yang di dalam pekuburan itu mendengar, walaupun tentu tidak menjawab. Nah, lalu ketika itu Sayyidina Ali berkata, bagaimana kabar kalian? Dan saya sebetulnya juga ingin memberitahukan kabar yang kalian tinggalkan. Nah, kalau kabar dari kami, bahwasanya harta yang dahulu kalian kumpulkan sekarang sudah dibagi-bagi. Istri yang dahulunya kalian miliki menjadi istri kalian sekarang sudah menikah dengan orang lain. Dan rumah yang dahulunya kalian tempati sekarang sudah ditempati oleh orang lain. Itu menunjukkan bahwasanya harta, keluarga, rumah itu gak ada manfaat sama sekali ketika kita sudah meninggal dunia. Maka itulah yang perlu kita pikirkan, bahwasanya apapun yang kita miliki saat ini itu sementara. Ketika kita sudah meninggal dunia, harta bukan lagi harta kita, pasangan bukan lagi pasangan kita, rumah pun bukan lagi menjadi rumah kita. Kata Sayyidina Ali, seandainya mereka menjawab, pasti mereka akan memberitahu kepada kita semua bahwasanya tidak ada bekal yang paling baik yang dibawa ke akhirat kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bahasa Qur'annya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Hendaklah kalian berbekal. Kalau kita mau ke sini berbekal. Kalau nggak ada berbekal kita lapar nanti. Kalau kita ke Samarinda kita berbekal. Bagaimana kalau kita mau ke akhirat? Kalau nggak ada berbekal repot. Maka berbekal. Lalu bekalnya apa? Bekalnya adalah takwa. Takwa itu apa? Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kemudian diiringi dengan niat menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kira-kira manfaat lain kalau kita ziarah kepada kubur aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan Al-Bajali.
Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam." Aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah di dalam mimpiku dan aku bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amalan apa kira-kira yang saat ini yang paling bagus yang harus kami kerjakan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Julusuka baina yaday waliyin min awliyaillah." Duduknya kamu sebentar di hadapan satu orang wali dari wali-wali Allah. Walaupun duduk sebentarnya itu kahal bisyatin, seperti kamu memerah susu kambing, au kamakni bidin, atau seperti kamu menggoreng telur. Sebentar aja ya. Goreng telur itu kalau sampai 5 menit nggak jadi telur goreng lagi, telur hangit. Maka sebentar aja, biasanya paling 1 menit. Kalau kita duduk di hadapan wali 1 menit kurang lebihnya, maka itu khairun laka min ibadatin hatta taat irban. Itu jauh lebih baik untukmu daripada kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai badanmu itu terpotong-potong. Kalau orang badannya terlepas-lepas berarti sampai mati maksudnya. Nah, lalu waktu itu Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bajali berkata, "Hayyun au mayyitun?" Apakah wali itu wali yang hidup atau walinya yang sudah wafat? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hayyan kana au mayyita." Terserah aja, baik walinya itu yang masih hidup atau walinya yang sudah meninggal dunia. Kalau kamu duduk di sana walaupun 1 menit, itu sudah bernilai ibadah yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan duduknya kita sebentar ziarah, mudah-mudahan bernilai ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita mau menziarahi orang kecuali karena kita sayang. Kalau kita ziarah kepada wali berarti kita sayang kepada wali-wali. Nah, kalau sayang dengan wali-wali, maka kita kena hadis sahih di mana Nabi mengatakan, "Yusyarul mar'u ma'aman ahab." Orang di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Maka kalau kita sering mengunjungi orang-orang saleh yang hidup, orang-orang saleh yang sudah meninggal, maka insya Allah nanti di akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Kalau orang saleh tempatnya di dalam surga, mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga saleh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.